Welcome to podcast Urusan Kantor by Easy Helps. Tempat aku, kamu, dan kita ngomongin business management dan legal compliance, serta lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Masih bersama aku, Lisa Carla dari PT Easy Help Multi Solusindo. Nah, kali ini sudah masuk episode 11. Wah, spesial. Jadi hari ini kita mau ngobrol santai, masih ditemenin sama tim-tim dari Easy Help. Siapa nih? Halo, saya Reva, ketemu lagi dari tim Project Assistant. Halo, aku Vina dari tim Business Development Easy Helps. Yang ngikutin podcastnya Easy Help pasti tahu nih teman-teman kita yang sering banget aku ajak ngobrol. Nah, kali ini aku mau ngajak ngobrol hal yang ya lagi seru-serunya, lagi kadang menyelekit tentang apa sih gitu ya. In this economy. Bertahan karena sayang gaji atau nggak punya pilihan. Nah, topik kita nih hari ini ya. Aku mau ngajak nih Reva sama Vina juga teman-teman Easy Friends ya. Pernah gak sih bangun pagi nih ya, kita mau ke kantor nih ya, mau bekerja. Tapi rasanya berat banget gitu. Terus mikir, apa aku pindah aja ya, aku resign aja ya gitu kan. Tapi kalau dalam perjalanan gitu ya, kadang kita suka baca berita ya, sosial media. Ada nih berita-berita ya kan, layoff lah, restrukturisasi perusahaan lah. Jadi gimana ya, apakah niat ini aku lanjutkan yang membuatku beban berat ini gitu ya. Nah, kadang ada yang terjebak di situasi yang kayak begitu ya, beban berat untuk bekerja ataupun karena situasi yang toksik gitu ya. Tapi keadaan nih yang kita baca, yang kita hadapin nggak baik-baik aja gitu ya. Nah, dari Reva nih sama Vina, ini kan ngerasain itu atau nggak pernah baca di berita seperti itu kan? Iya, banyak sih Kak. Kayak ada beberapa berita-berita yang udah layoff dari awal tahun. Kayak ada perusahaan apa tuh, Ven? Di Shopee. Nah, Temenku soalnya juga kena, Kak. Temenku. Itu udah beberapa lama sih sebenarnya. Iya. Kayaknya mereka bertahap gitu loh. Iya makanya. Terus apalagi tuh yang Sritex ya. Iya, Sritex. Yang gede-gedean banget gitu. Yang baru-baru kan itu kan Kak, Danamon yang enggak iya. itu baru aja langsung. Itu sedih banget itu, kasihan orang-orangnya. Banget sih. Itu sih karena ya kondisi ekonomi gitu ya. Dari kita pun emang bisnis tuh cukup ada penurunan gitu ya. Emang beneran kayak indis ekonomi. Beneran apa judulnya nih, dan yang lagi ngetren itu tuh ini banget. Tapi terus ditambah udah PHK-nya di mana-mana, berita layoff di mana-mana. Ya kita ya itu yang rasanya tadinya berat tuh untuk jalan ke kantor. Rasanya di kantor kayak toksik gitu ya. Betul. Ada di situ. Iya, ada mungkin ya, teman-teman mungkin kita beberapa ada lah, itu relatable lah. Maksudnya ada beberapa yang mungkin rasa-rasa kayak nggak nyaman. Tapi lu pikir-pikir lagi, harga kebutuhan pokok naik, terus harga barang-barang juga semakin naik. Kayaknya berasa nggak sih, Vin? Kita semakin mikir-mikir mau jajan ya, Vin? Itu di kantin lah nih. Oh iya, harganya 62.000. Bener. Bisa 20 jadi 22.000 kan. Nah, iya bener. Ya kan, apalagi kita ya untuk makan lah gitu ya, udah mulai naik gitu ya, ataupun transportasi udah mulai naik juga gitu ya, yang kebutuhan sehari-hari kita. Tapi di kantor tuh ya nggak bikin bahagia atau bikin kita gue mau bekerja gitu, karena bisa jadi karena beban kerjanya, yang bisa jadi karena mungkin perusahaan-perusahaan itu ada yang layoff, jadi kadang satu orang mengerjakan beberapa pekerjaan itu, atau mungkin karena lingkungan kantornya yang tidak mendukung gitu. Nah, itu memilih untuk apakah aku harus keluar dari perusahaan itu atau aku harus bertahan. Nah itu tuh kadang Easy Friends juga punya kebingungan ya, gimana harus memilih gitu ya, memilih apakah bertahan atau gue cabut atau resign. Nah menurut Reva gimana? Kalau gue sih bertahan ya, karena mesti banyak pikir, karena kan satu cicilan, kebutuhan hidup,
Terus Yes. udah gitu nanti kalau pasti ada dong momen-momen kita pengen makan enak di weekend. Minimal tuh apa ya, masih dapat gaji lah kasar ngomongnya gitu. Terus barang-barang kan juga mahal, kita tetap punya kebutuhan dasar dong yang perlu kita beli. Jadi kayaknya better kita bertahan sih kalau gue ya. Jadi menurut Reva itu ya udah, walaupun mungkin pekerjaan kita sangat banyak, menangani kerjaan yang banyak, ataupun mungkin karena kebutuhan tadi ya, cicilan ya kan, terus apa namanya, barang-barang naik, ya udah deh gue bertahan aja deh gitu menurut Reva. Iya, terus sama ya sambil kita jalanin dulu yang ada nih, kita berharap lah semua kondisinya nih bisa jadi lebih baik gitu, atau mungkin apa ya, survive lah pokoknya. Kalau aku sih ya, mendingan kita bertahan dulu aja deh, jangan bye langsung begitu Jangan aja. gegabah. Nah, kalau Iya. kalau Vin, Tapi Kak, sebagai Gen Z nih, yang utama nih kesehatan mental adalah nomor 1. Oke. Kalau kita burn out gitu, gak bisa mikir Kak. Kerja tuh kalau misal lingkungannya tidak nyaman ya, pekerjaan kita tuh menurut aku akan terhambat gitu. Kita gak bisa mikir, kayak udah, aduh burn out banget, butuh healing. nah apalagi memang sekarang yang cukup produktif ada teman-teman kita di Gen Z ya. Jadi, Iya, umur-umur gitu ya. produktif tuh ya kayaknya. apa namanya, mental health is Iya, important. mentalnya is important. Karena kalau misalnya kita punya situasi kantor yang vibes-nya nggak enak, ngaruh ke kerjaan. Ngaruh, jadi moodnya jadi buruk lah, jadi aduh males deh ngerjain. Ya, kita tidak mendeskripsikan Iya. tapi ini banyak banget terjadi gitu ya. Pokoknya my mental health is important. Jadi kalau misalkan kerjaan aku sudah bikin burnout, lebih baik aku keluar gitu ya. Jadi kalaupun belum ada persiapan pekerjaan berikutnya, yang penting out aja dulu gitu menurut Vina. Iya, via lain-lain juga yang paling penting kan kayak di hati dulu nih, nyaman atau enggak. Kalau misalnya nyaman, kita akan makin berkembang kan pada pekerjaan. Kalau misalnya kurang nyaman itu ya gimana ya, makin apa ya, udah nanti Nggak sakit produktif lah mental, iya sakit mental, sakit fisik juga, itu sakit-sakitan nggak ya. produktif Malah lagi jadi nggak kita. produktif gitu ya. Iya, Setuju kayaknya di Reva. Akhirnya setuju Ya, juga. relate bisa sih, cuman kayaknya harus dipikir baik-baik tetap sih. Jadi kadang kayak Aduh, yang penting keluar. terus jajan gimana ya? Iya. Jadi jangan keluar dulu. Yang penting Iya. apa namanya, udah ada kepastian berikutnya gitu ya. Iya. Ini dari POV yang generasi produktif sekarang. Aku bilang gitu ya. Nah, berarti Reva setuju nih ya? Gimana ya? Ya kasihan sih, maksudnya ya bukan berarti aku nggak bisa relate juga, cuman ya dipikir-pikir baik-baik lah. Jadi mesti tetap ada rencana cadangan dong. Kita ada Nggak persiapan. hanya sekedar aku Kan? tidak aku nggak happy, aku out. Bye. Iya, enggak gitu. Pasti kan kita mikir lah, tetap harus ada persiapan, apalagi Gen Z masih umur produktif gitu. Jadi tetap harus ada persiapan. Kita mungkin kalau memang mau nih berniat udah cari-cari, atau mungkin secara dana selama kita bekerja ya kita juga adalah menyimpan dana darurat, gak langsung serta-merta tidak ada rencana, karena kan lihat berita yang di depan tadi sangat sulit, banyak PHK juga, Dan juga mencari pekerjaan baru juga banyak banget persyaratannya, itu juga mesti dipikirin ya kan. Iya. Dan juga yang penting juga, in this economy semuanya susah nih. Iya. Jangan hanya kita nggak happy, kita egois, Iya. terus kita cabut gitu. Setuju nggak akhirnya? Tapi Kak, in this economy nih, gara-gara semuanya mahal nih, Kakak ngurangin jajan nggak? Atau gimana? Tetap aja Bukan mengurangi, sangat memilih. Memilih yang lebih murah. Iya. Oh beda ya. Ya kan? Oke. Biasanya kopi ini jadinya Kurangin. dikurangin.
harganya. intensitas Iya, waktunya ya. iya kan. Nah itu juga berpengaruh dalam happy atau tidaknya kita bekerja. Iya kan. Kalau Kak Reva masih tetap healing gak Kak? Enggak. Oh enggak. Cara healing lain yang lebih Yang murah. lebih affordable lagi. Contohnya apa tuh? Contohnya apa? Mungkin memanfaatkan Netflix yang sudah saya langganan dan itu sudah cukup. Tidak langganan lagi TV-TV lain gitu ya. TV bayar Dikurangi, lainnya gitu iya, ya. dikurangi. Nah, itu salah satu plan B. Nah, salah satu plan B. Walaupun bukan nggak relate sama kerjaan ya. Iya, tapi kan itu untuk menjaga ini ya. Kita tetap apa namanya ya Refresh. di diri kita sendiri gitu loh, Iya, bisa iya. loh. Bisa loh. Mengurangi ya. Ciao gitu ya. Nah ini nih ada beberapa ya pendapat dari teman-teman Easy Helps dan mungkin juga relate ya sama Easy Friends yang mungkin lagi nggak happy atau mungkin lagi di tengah-tengah gak kegalauannya gitu ya. Ya kita sih hanya untuk sharing aja ya, bahwa apapun pilihan kalian, kalau misalnya kalian emang gue harus cabut nih atau resign gitu ya, nggak apa-apa. Asal kita sudah punya tadi ya, sudah seperti jalan sama Reva, kita sudah punya persiapan atau plan yang ketika aku resign dari kantor perusahaan, aku punya A, B, C, D gitu ya. Ya karena enggak kita nggak dosa kalau kita resign, apalagi untuk kehidupan kita ya kan. Ya kan mental health kita tuh penting loh gitu ya. Tapi kita mesti paham ada risikonya. Jangan karena yang kayak lebih sejahtera di sana tuh apa aku ke sana ya, enggak. Mungkin dari teman-teman Vina atau Reva punya tips gak buat Easy Friends supaya nih menyiasati kondisi teman-teman yang lagi galau, lagi dalam proses cabut atau enggak, bertahan atau enggak. Ada gak tips buat teman-teman Easy Friends? Mungkin kalau tips dari aku ya, lebih kayak dibikin lebih clear lagi bahwa kalau memang jamnya kita kerja, maksimalin di kantor itu kita kerja jam segitu. Even mungkin ada beberapa pekerjaan yang harus, karena kutip mungkin harus kita lemburin karena banyak, it's okay, tapi maksimalin di situ. Nah ketika kita sudah di rumah, ya sudah istirahat, refreshing, mungkin nonton atau mungkin ngobrol, telepon temen atau olahraga, lari di GBK, boleh ya, gitu. Maksimalin kerja, minimalkan gosipan kali ya. Nah, itu dia bisa, juga tuh. Jadi bisa menambah stres juga ya. Betul. Jadi kayak mulai mendeteksi, belajar radarnya. Jadi kayak ngobrol sama rekan kerja, it's a good thing. Bisa jadi teman sama rekan kerja, oke. Tapi kayak kita bikin clear aja bahwa kita sama-sama kerja, fokus sama kerjaan masing-masing, saling support supaya kerjaan kita cepat beres. Nanti pulang ke rumah istirahat, nonton mungkin drama Korea atau drama apa yang lagi ngetren sekarang ya. Terus habis itu olahraga mungkin atau apapun itu gitu. Mungkin kalau Vina gimana? Vacation sih Kak. Oh, atau vacation sih Kak, ya kan? Karena kita pusing nih misalnya kerjaan menumpuk bla bla bla, udah kita selesain sesuai dengan deadline, kita perlu healing tipis ya, biar refresh lagi nih otaknya. Iya. Penting banget. Full kerja gitu ya, ada waktu untuk vacation. Iya. Habis ini minta izin ya. Iya, jangan lupa vacation minta izin dong. Iya, gitu ya. Oh iya betul, harus itu. Jangan langsung tiba-tiba hilang. Karena healing ya. Ya, boleh take a break tuh penting juga gitu ya. Oke. Ya semoga nih teman-teman juga yang relate ya dengan kondisi ini juga ya bisa punya tips-tips lainnya gitu ya, ataupun bisa memikirkan resikonya ketika gue harus bertahan atau gue harus, yang penting gue cabut gitu ya. Karena ya most of all kita nggak sendirian loh. Semua merasakan hal yang sama dimanapun kita bekerja gitu ya. Mau bertahan boleh, mau resign boleh, tapi ya kita harus memilah mana yang penting untuk kehidupan kita. Karena kita nggak cuma sekedar terima gaji, tapi kita juga punya kehidupan karena pekerjaan kita itu gitu ya. Mungkin selain kita yang mau sharing, mungkin teman-teman yang nonton podcast kita hari ini mau sharing juga bagaimana kita menghadapi
kondisi kerja kita in this ekonomi yang sangat dinamis ya. Mungkin ada tips dari kalian yang bisa ngebantu kita juga. Boleh banget komen di podcast kita, ataupun bisa komen juga di sosial media kita. Boleh banget karena kita punya sosial media. Apa aja, Ina? Di easyhelp.id, atau kamu bisa juga komen di YouTube kita. Di Easy Help. Komennya podcast kita gitu ya. Mungkin apa sih kalian punya tips bertahan, apa sih bisa sharing ke kita gitu ya. Siapa tahu sangat berguna untuk kita. Dan juga jangan lupa kepoin juga nih, kita punya website dan juga website baru juga ya di volution.id gitu. Jadi dan juga website kita di easyhelp.co.id. Dan jangan lupa juga subscribe juga nih di podcast kita, di channel kita di Easy Helps gitu. Nah, kayaknya kita punya pemikiran baru ya. Apakah kita harus tips apa yang bisa kita lakukan untuk kita bertahan di pekerjaan yang sangat menumpuk? Apakah kita perlu izin untuk kita healing bertiga? Oke. Ntar ya, kita mau izin dulu, kita mau healing karena pekerjaan sudah sangat menumpuk ya. Kita cuti bersama bersama teman-teman. Oke. Reva, Vina, thank you banget untuk podcast kita kali ini. Sangat santai tapi sangat relate dan cukup banyak diomongin di timeline kita ya mengenai layoff dan keputusan kita buat resign. Semoga semua keputusannya di tangan kalian dan yang terbaik untuk kalian juga. Oke, aku Lisa, Vina, Reva. Sampai ketemu di episode podcast kita selanjutnya. Thank you.